يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة Luar biasa. Yang cukup menarik tadi berkaitan dengan 1000 kebohongan yang dibawa oleh jin, Ustaz. Sebenarnya yang menjadi motif dari tiap-tiap jin atau ya setiap jin bawa 1000 kebohongan ini sebenarnya tujuannya apa gitu ya? Ini yang cukup menarik karena kan jin terkadang memiliki motif untuk bekerja sama ya dengan manusia untuk mendapatkan sesuatu atau kenyamanan dan lain sebagainya. Lalu untuk berkaitan dengan kebohongan ini sebenarnya apa tujuan dari jin? Ya, jin itu membuat kebohongan, akan tetapi kenapa orangnya masih senantiasa datang? Ya begitu, jadi bujuan setan, bujuan jin-jin itu supaya seseorang itu senantiasa mendatangi dukun terus-menerus. Ya, supaya semakin terus-menerus ke dukun. Ya, makanya dibohongin. Nah, fakta di lapangan, masyarakat kita itu dengan datang ke orang pinter, dalam tanda petik, malah tidak pinter. Justru otaknya, akal pikirannya itu terbalik. Jadi cenderung tidak rasional. Ya. Walaupun dalam ajaran Islam memang ada, tidak semuanya itu bisa dirasionalkan. Tetapi orang yang cenderung sering ke dukun itu, otaknya cenderung terbalik, cenderung semakin mudah dibohongi. Sehingga mereka itu, kasus contoh dulu ada namanya batu petir yang di Jombang itu ya, sampai ribuan orang datang ya, dengan dari berbagai daerah. Jadi akal sehatnya sudah tidak jalan. Padahal dari pengobatan seperti itu, fakta di lapangan itu sedikit sekali yang sembuh, sedikit sekali. Beda kalau di ruqyah. Kalau di ruqyah dengan benar, itu kecenderungan tingkat kesembuhannya Masya Allah besar sekali. Ya, mulai dari sembuh, dapat pencerahan, dapat hidayah, rumah tangganya rukun, kemudian bersemangat mengaji, semangat halaqah, semangat menuntut ilmu, baik sama istri dan keluarganya. Nah, ini dampaknya dampak baiknya, bukan dampak baiknya ya. Kalau kita pergi ke orang-orang yang benar dalam rangka untuk ruqyah, untuk cari solusi yang benar. Tapi fakta keperdukunan sudah jelas. Ya, namanya saja istilah kita orang Malang bilang dukun, lek ono duwi rukun. Ya, seperti itu. Bahkan banyak yang ditipu secara materi, banyak yang ditipu urusan kehormatan, banyak yang dilecehkan. Kita kok tahu ya, sering ada kasus seperti itu, orang-orang yang pernah dilecehkan. Kalau ditanyakan kenapa Mbak tidak lapor, saya takut Ustaz, nanti kalau saya tambah disihir, sudah, yang penting saya nggak kesana lagi. Nah, jawabannya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi endingnya, orang-orang yang dukun itu supaya masyarakat itu tambah bodoh, tambah jahil, ya, dibawa ujung-ujungnya dibawa kepada kesesatan, seperti itu. Dan nanti ujung-ujungnya adalah neraka, seperti itu. Jadi yang dimaunya seperti itu. Sehingga kalau dikasih orang-orang yang jelas-jelas benar malah tidak mau. Kenapa? Maaf ya, tidak semua pejabat seperti itu, tidak semua pejabat. Ya, oknum-oknum pejabat atau orang-orang tertentu begitu. Kenapa kalau dikasih pengobatan, padahal mereka itu muslim, dikasih pengobatan yang jelas syar'i, yang baik, yang benar, kenapa tidak mau? Ya, kenapa tidak mau? Karena ujung-ujungnya ya itu tadi, nanti kalau saya datang ke ustadz, ya, datang ke ruqyah, nanti saya dinasihati untuk diingetin sholat, diginikan, tidak boleh korupsi, tidak benar, tidak enak, lebih baik jalan pintas, yang penting urusan saya selesai. Jadi mereka pikirannya pragmatis. Padahal dampak-dampak dari datang ke perdukunan itu Masya Allah besar. Ya, bukan hanya dia saja yang kena, tapi anak cucunya kena imbasnya.
Ya, kita di lapangan sering nangani orang-orang yang bapaknya, ibunya sering ke dukun itu, masya Allah, berdampak ke anak cucunya sampai segitunya. Karena apa ya, setan nggak mau gratisan. Kamu kemarin aku bantu, walaupun setan itu bantunya tidak semuanya, sedikit sekali. Antara perjanjian antara dukun dengan setan itu perjanjian yang semu, rukun yang semu. Karena apa? Fakta di lapangan, dukun itu pada hakikatnya walaupun dia itu sudah ngasih sajen, sudah ngasih tumbal-tumbal sebagainya, itu banyak yang kadang-kadang tidak bisa tidur malam tidak bisa tidur, sering sakit, bahkan mereka tidak punya anak. Karena apa? Jin itu seperti itu. Jadi kelihatannya rukun tapi perjanjian yang penuh kebencian, penuh kedengkian. Ya, seperti itu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير